Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini akan kita lanjutkan lagi ya proses video dari penter yang mogok di tol kehabisan air. Nah, ini mobilnya sudah dibawa ke sini. Kemarin sudah kita tunjukkan hasil pengukuran kompresinya. Jadi walaupun mesin ini emang sudah bener ngobos, tapi kemarin sengaja kita di videokan tekanan kompresinya karena penasaran. Mesin yang sudah tidak bisa hidup seperti ini, itu apakah masih ada kompresinya atau enggak? Male, Sofi. Oh, nggih. Ngobos Pak, baret niki. Langsung nih. Yo, starter. Op. Molas. Yo, nomor loro. Nah, kompresi ini. Yo. Yo, nomor 4. Nomor 4 kelihatannya tidak ada permasalahan. Jadi ada kemungkinan yang nomor 4 ini selamat ya, linernya ini kemungkinan selamat dan ringsekernya tidak macet. Makanya kompresinya itu juga tidak drop. Nah, ini mari kita lanjutkan kembali proyek yang kemarin. Oh, proyek. Ini masuk bukan proyek mau saya proyek. Ini kelanjutan dari penter yang di towing kemarin. Sudah kita turunkan. Pengukuran kompresinya terlalu rendah banget. Kan pengukuran kompresinya kan yang paling bagus kan cuma nomor 4 saja. Nomor 1 saja cuma 15. Nomor 2 cuma berapa? 3 bar kalau saya nggak salah. Nomor 3 juga sama 3 bar. Cuma nomor 4 yang bagus. Ini sudah kita turunkan. Mari kita amati ya, kita cocokkan kerusakannya itu terhadap panas mesin yang overheat terlalu, itu yang rusak bagian apanya. Jadi kita cocokkan dengan kompresinya yang kita ukur kemarin. Nah, ini biang keladinya. Jadi emang kocaknya seperti ini. Ini sudah rusak. Suaranya saja. Oke, soalnya seperti ini. Jadi ini kita bongkar, kita amati, kita cocokkan supaya teman-teman tidak penasaran terhadap pengukuran saya yang kemarin, bisa dijadikan acuan. Emang kenyataannya kelemahan penter itu ya ini seperti ini. Kalau sampai airnya habis itu ya fatal akibatnya. Bukan penter saja, ke semua mobil kalau habiskan air pasti fatal. Tapi penter lebih berisiko karena selangnya banyak. Selang pendinginnya banyak sekali, ada 8 biji kalau saya hitung. Padahal untuk mobil lain itu cuma 2. L300 itu cuma 3, kuda juga cuma 3. Contoh kita bandingkan dengan kuda. Kuda itu selang pendinginnya cuma 3 teman-teman. Jadi selang radiator atas sama selang radiator bawah. Terus sama selang bypass ini cuma ini saja. Nah, kalau penter itu kan banyak sekali. Oke, ini sudah kita lepas semua. Yuk langsung kita lihat bagaimana kondisinya. Nah, lihat. Langsung kelihatan ya. Ini kelihatan ini. Langsung kelihatan, lihat ini nomor 1 masih ada kompresi karena baretnya tidak terlalu, hanya bagian sini. Tapi nomor 1 ini 15. Tapi nomor 4, lihat nomor 4 utuh, tidak masalah ya. Ini nomor 4 tidak ada permasalahan, tidak baret, tidak macet. Nah, sekarang yang penasaran, coba kita putar yang nomor 2 dan nomor 3.
Nah, ini nomor 3. Nah, lihat. Yang parah ini jegendol di sini. Sebentar, saya beri sinar. Nah, ini jegendol di sini ya. Ini jegendol. Nah, ini juga ragu-ragu. Kalau dilepas nanti juga kita kontrol bloknya. Tidak boleh langsung diganti liner saja. Nah, ini jegendol. Nah, nomor 2, lihat. Nah, inilah yang menyebabkan kompresi habis. Ini kalau kita lepas sekernya, pasti ini sekernya leleh ya, bagian sini pasti leleh. Oke, kita lanjutkan bongkar seker. Ketika mesin mengalami overheat sampai mengakibatkan seker itu meleleh, ring seker macet, apakah yang terjadi? Seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan liner menjadi seperti ini, seperti ini, dan seperti ini. Apakah yang terjadi dengan silinder bloknya? Silinder blok akan mengalami perubahan bentuk seperti ini, benjol, seperti ini, seperti ini. Terus bagaimana? Apakah ini masih bisa diatasi? Ini tidak bisa dipasang liner secara langsung. Harus dicek kebulatannya, kesilindrisannya. Kalau silindernya itu sudah parah, lonjongnya sudah parah, benjolnya sudah parah, ini tidak bisa diganti lagi selain menanamkan liner shock dulu sebelum dipasang dengan liner aslinya. OTW bengkel bubut remaja. Nah, di sini kita periksakan teman-teman kondisi liner bloknya. Nah, saya juga sudah membawa seker ya. Seandainya ini ternyata kok sudah lonjong banget alias tidak bisa dipoles, ini berarti siap-siap kita solusinya sudah 2, yakni mengganti liner dengan liner kotor atau pilihannya lagi di shock terus dipasang liner asli. Kalau dipasang dengan liner cor itu murah ya, cuma 2.500.000. Tapi kalau dipasang liner di shock-kan terus dipasang lagi liner yang asli, itu habisnya mahal. Jadi 2.500.000 ditambah 3.750.000. Jadi biayanya itu untuk liner saja. Nah, ini kita menunggu solusi dari bengkel bubut ya. Ini kita tinggal terus kita ke Malang. Nah, ternyata setelah diukur-ukur ternyata ini masih bisa dipoles. Jadi bendolannya itu bisa hilangkan, tapi konsekuensinya agak tidak seret sama nanti konsekuensinya liner dan blok itu masuknya tidak seret, tidak perlu dipres, jadi bisa masuk biasa. Tapi tidak ada celah nggak apa-apa, yang penting tidak kocak itu masih nggak masalah. Baru saja dipoles blok punyanya Panther 25 yang kemarin overheat, ternyata agak mingkus di bagian sini. Jadi tidak mekar tapi agak mingkus. Jadi sini ternyata bendol. Jadi gelombang, mingkus. Ini tadi sudah kita poleskan ke bengkel bubut. Ini sekarang sudah hilang. Dan ini sudah diukur tadi, dipasang liner itu dicoba. Itu tidak seret banget. Tapi dia masuk tapi tidak kocak, itu masih bisa. Jadi tidak perlu tanam liner lagi. Jadi liner yang asnya bisa dipasang, tapi bloknya ini dipoles dulu, diratakan, bendolnya biar hilang. Ini sudah hilang sekarang. Lor, ini kita pasang liner dulu ya. Jadi linernya sudah kita carikan yang original. Ini bloknya sudah dipoles, sudah tidak bendol lagi ya, sudah aman, alhamdulillah. Perakitan asprot pengencangannya 12 kilo.
Pastikan diputar enteng. Cleaner baru semua. Lihat, sudah kita pasang kemarin. Teksturnya seperti ini, liner ori. Liner ori itu teksturnya seperti ini, model sepertinya model coulter ya, mirip-mirip. Jadi ada polesannya, ada honingnya seperti ini. Tinggal pasang seker saja. Seker sudah kita siapkan ya. Ini ori Astra Indonesia, made in Indonesia. Ini punyanya turbo itu beda dengan yang non turbo. Kalau yang non turbo beli itu tulisannya di sini kemasannya ada tulisannya non turbo gitu. Kalau nggak ada tulisannya non turbo berarti dia turbo. Perbedaannya itu cuma ada di sini sebenarnya. Lainnya itu sama. Jadi seker punyanya Panther ini yang turbo, ini ruang bakarnya ini lebih lebar sedikit, cuma sedikit sekali terpautnya. Jadi bendolannya ini lebih kecil. Jadi ini sama, lubangnya ini sama, tapi bendolannya ini lebih kecil sedikit. Cuma itu bedanya. Untuk bentuk sama persis. Semisal non turbo, terus keliru dipasang turbo, ini turbo ya, terus keliru dipasang non turbo, itu nggak ada masalah. Karena selisihnya cuma sedikit. Jadi ada kemungkinan kompresinya naik tapi cuma sedikit banget. Jadi saya rasa tidak signifikan pengaruhnya. Demikian juga sebaliknya. Seperti itu teman-teman. Kalau secara perhitungan pabrik ini emang disesuaikan untuk turbo. Tapi kalau ketukar itu tidak menyebabkan mesin itu rusak atau menurun performa terdatis. Enggak sama sekali. Karena cuma sedikit. Selisihnya cuma sedikit. Ini ring sekernya ori juga, ori Kintel, made in Jepang, ori Kintel. Oke, kita pasang. Untuk pemasangan ring seker teman-teman yang perlu diperhatikan, kalau saya ya gap ring uli taruh sini, kompresi nomor 2 di sini, kompresi nomor 3 180 derajat di sini. Kebalik. Ini untuk saya ya, pemasangan ring kompresi nomor 1 itu gapnya taruh di sini. Terus ring seker kompresi nomor 2 taruh di sini, bertolak belakang 180 derajat. Ring seker olinya dia di sini. Jadi seperempatnya ring seker kompresi nomor 2. Jadi kita tidak taruh lurus di pen seker ya. Ada kita geser dikit segini. Nah, jadi menurut saya ini paling rapat selama ini. Untuk torsi kekencangannya adalah 7 kg atau 70 Nm. Ngono to. Yo. Kita pasang sendiriannya, sebenarnya juga sudah kita sekor sekalian.
mesin yang baru mengalami overheat itu nozzle-nya diperiksa sekalian. Dikhawatirkan karena temperatur tinggi nozzle-nya macet. Jadi sebelum dipasang ini kita cek dulu. Ini nozzle-nya rendah banget ya ternyata. Ini bukannya cuma di 140. Nah, yang seperti ini yang saya maksud seperti ini. Nah, daripada bongkar pasang lebih baik kita cek sekalian. Jadi terlalu rendah, cuma 140, harusnya 185. Ternyata hampir ke semuanya tekanannya rendah itu. Nah, seperti ini. Ini cuma berapa? 125. Oke, berarti mending kita servis sekalian. Ini sebenarnya nozzle-nya ini kondisinya itu kurang baik, tapi ya ini sudah kita bersihkan, hasilnya itu seperti ini. Kalau ditekan dia bagus, tapi kalau perlahan-lahan dia kurang bagus. Ini harusnya ganti ke semuanya, tapi nggak apalah, ini sementara dipakai dulu untuk menghidupkan dulu saja. Oke ya, sudah kita naikkan, jadi transmisinya juga sudah naik. Nanti insya Allah kalau bisa hidup kita hidupkan, semoga lancar. Oke, ini mesinnya sudah naik, sudah oke, tinggal starter saja. Ini power steeringnya belum kita pasang karena minta diservis sekalian, power steeringnya bocor. Ini suaranya seperti ini, halus. Lagi terus dicepat loh, mesti ratanya tak lagi. Oh, terima kasih. Oh. Baru itu besok tinggal cek atau servis lagi, servis ringan. Udah nggak keluar asap kan? Kabin sudah normal seperti sedia kala. Ini nozzle-nya sebenarnya buruk semua, tetapi ini sementara kita pasang dulu. Nyatanya hasilnya juga bagus, tapi tadi sudah kita setel tekanannya, sebelumnya rendah banget. Oke, sudah hidup, halus suaranya. Sudah oke. Oke. Terus ini yang paling ditunggu biasanya ini. Biayanya berapa untuk perbaikan seperti ini? Nah, ini kita bacakan ya. Untuk touring merah ini globalnya kebutuhan pokoknya adalah ini. Bobot cinder block 250, liner 3.750. Nah, sekarang
ini yang paling ditunggu-tunggu, berapa biayanya perbaikan seperti ini. Kita bacakan ya. Ini kebutuhan pokoknya. Bobot silinder blok, liner, shaker, ring shaker, sensor digital, pak silinder kop, pak kalung, sealer, oli, filter solar, poliaskrek juga ganti ya, karena sudah oleng. Terus servis, totalnya adalah 10.197. Habisnya 10 juta. Nah, tapi teman-teman ada lagi tambahan sebenarnya. Ini adalah oli coolernya dan selang oil cooler juga 2. Tapi saya masih kosong stoknya kosong. Jadi sementara belum kita total. Jadi kalau nanti akan ditambah dengan selang oil cooler sama oil coolernya yang sudah berkara tadi, itu mungkin habisnya sekitar 11 juta lebih dikit lah kira-kira. Jadi biayanya kira-kira itu teman-teman. Oke, demikian informasi ini, semoga bermanfaat dan sukses selalu buat teman-teman semuanya dan subscriber Dukun Mobil Nono. Salam sukses selalu.